Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sebuah pantun yang kita kenal cukup lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu kalau anak-anak muda sekarang akrab nggak ya dengan pantun seperti ini. Dari pantun tadi kita bisa melihat bahwa proses yang terjadi di dalam tubuh kita tidak berhenti hanya pada satu titik saja. Sekedar melihat, sekedar mendengar, tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar terkoneksi dengan bagian lain dalam tubuh kita, yaitu hati. Menurut Amsal, hati adalah pusat kehidupan, sehingga kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, apa yang dirasakan di dalam hati akan kemudian membuat otak atau pikiran kita mempunyai pendapat yang mempengaruhi sikap hidup kita. Sehingga untuk kita bisa berpikir dengan benar, yang kita perlukan adalah mengendalikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang masuk ke indera kita, dan yang kemudian kita olah di dalam hati kita. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Pemazmur mengingatkan bahwa apa yang ada di sekeliling kita tidak semuanya itu sesuai atau mendukung pertumbuhan iman kita. Contoh yang dipakai oleh pemazmur adalah ketika di dalam hidupnya melihat orang yang berbuat jahat atau melihat orang yang berbuat curang. Tentu berhadapan dengan kejadian seperti itu, maka kita sebagai manusia, hati kita kemudian merasa marah ketika ada orang yang berbuat jahat, atau kemudian merasa iri dengan orang yang berbuat curang, padahal kita tahu bahwa perbuatan curang itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi manusia lebih sering memikirkan dia curang dapat hasil yang baik. Sementara saya jujur, hasilnya begitu-begitu saja. Hatinya menjadi iri. Pemazmur mengatakan sebagai umat Tuhan, ketika berhadapan dengan keadaan seperti itu, jangan marah, jangan iri. Bukan berarti kita diminta tutup mata. Nggak tahulah, terserahlah, bukan. Melainkan justru ketika kita berhadapan dengan keadaan seperti itu, yang harus kita lihat adalah bagaimana Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana karya kasih-Nya Tuhan selalu tersedia untuk kita. Oleh karena itu, pemazmur mendorong kita mengambil sikap, mengambil perbuatan kita yang dilahirkan dari pikiran kita, yaitu bahwa kita diminta bersikap percaya kepada Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita menjalankan hidup kita dengan terus melihat pada Tuhan, kita percaya menaruhkan hidup kita di dalam Dia. Dan percaya itu diwujudkan dengan kita tetap melakukan yang baik. Kita menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian kita tetap setia. Sikap-sikap ini bisa terjadi dalam hidup kita karena apa yang ada dalam hati kita. Bukan lagi kemarahan, bukan lagi iri, tetapi hati kita dipenuhi dengan sukacita karena Tuhan yang hadir, yang mengasihi dan memampukan kita. Kita akan dapat menghayati dengan sukacita itu bahwa Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Seberapa sering sih hati kita terbawa ketika melihat hal-hal yang tidak menyenangkan,
sehingga membuat pikiran kita menjadi negatif. Apakah Bapak Ibu Saudara punya pengalaman mengenai hal tersebut? Apa yang Bapak Ibu Saudara pelajari dari pengalaman tersebut? Lalu, mari kita merenungkan bagaimana caranya kita bisa punya keteguhan hati untuk selalu melihat pada Tuhan dalam berbagai keadaan hidup yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir, bagaimana kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengendalikan mata kita, hati kita, dan pikiran kita, sehingga hidup yang kita jalani ini hanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.